Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini akan ke bab baru, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Sebelum ke bab baru ini, di sini Ibu ada contoh. Aruna sedang di toko alat tulis. Ia akan membeli buku tulis dan bolpoin untuk hadiah adik-adiknya yang mulai masuk sekolah. Buku tulis yang akan dia beli seharga Rp3.000 per buah, dan bolpoin seharga Rp1.500 per buah. Jika ia hanya membawa uang sebanyak Rp200.000, berapa banyak buku tulis dan bolpoin yang dapat ia beli? Nah, permasalahan tersebut merupakan contoh permasalahan pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini, kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut setelah mempelajari bab ini. Selanjutnya, pada sistem pertidaksamaan dua variabel, di sini akan dibagi dua, yaitu ada pertidaksamaan dua variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk pertidaksamaan dua variabel, Ibu akan membagi dua dengan yang pertama pertidaksamaan linear dua variabel dan yang kedua pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian pada sistem pertidaksamaan dua variabel juga akan Ibu bagi dua, yaitu nanti akan kita pelajari sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, dan yang kedua akan kita pelajari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Langsung saja untuk yang part 1, kita akan membahas pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini Ibu ada contoh A, itu ada X dikurangi Y kurang dari 4. Ada 2X ditambah 4Y lebih dari 8. Kemudian yang C ada minus 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Yang D ada X ditambah 5Z lebih dari sama dengan 4. Dari contoh ini, kita peroleh bentuk umum. Bentuk umum pertidaksamaan linear dengan variabel X dan Y dapat dituliskan sebagai berikut. AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. AX ditambah BY kurang dari C. AX ditambah BY lebih dari C. Dengan A, B, C, anggota bilangan real. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian atau biasa disebut DP. Sebagai contoh, di sini Ibu ada soal tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel X dikurangi Y kurang dari 5. Langsung saja ke langkah pertama, itu menggambar garis pembatas X dikurangi Y sama dengan 5. Untuk menggambar garis pembatas X dikurangi Y sama dengan 5, kita akan menentukan dua titik yang dilalui garis X dikurangi Y sama dengan 5. Di sini Ibu membuat tabel, kita isi. Yang pertama, jika X itu 0, berarti kita coba kalau X itu 0, berarti 0 dikurangi Y sama dengan 5. Minus Y sama dengan 5. Y sama dengan minus 5. Berarti Y-nya itu minus 5. Jadi X, Y-nya itu 0, minus 5. Kemudian sekarang jika Y itu 0, berarti kita tulis X dikurangi 0 sama dengan 5, X sama dengan 5. Berarti nilai X-nya itu 5.
Berarti X, Y-nya kita peroleh 5,0. Jadi, garis X dikurangi Y sama dengan 5 melalui titik 0, minus 5 dan 5,0. Selanjutnya, untuk aturan menggambar garis pembatas sebagai berikut. Yang pertama, jika memiliki tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, garis pembatas digambarkan utuh. Yang B, jika memiliki tanda ketaksamaan kurang dari dan lebih dari, garis pembatas digambarkan putus-putus. Kalian harus ingat ini ya. Yang pertama, sekarang kita buat koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Terus diingat ya, tadi X dikurangi Y sama dengan 5 itu melewati 0, minus 5 dan 5,0. Sekarang kita cari 0, minus 5. 0, minus 5 berada di sini. Kemudian 5,0. 5,0 berada di sini. Dilihat jadi seperti ini. Ini ya, 5,0. Di sini 0, minus 5. Selanjutnya, kita buat garis yang melalui dua titik ini. Dilihat soal tadi, itu X dikurangi Y kurang dari 5. Dilihat jika tanda ketaksamaan kurang dari, berarti garis pembatas digambarkan putus-putus. Jadi nanti seperti ini. Putus-putus. Jika digambarkan, kalian bisa lihat seperti ini. Ya. Ini tak terbatas. Untuk langkah selanjutnya, langkah kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian X dikurangi Y kurang dari 5. Yang pertama, kita memilih sembarang titik di luar garis X dikurangi Y sama dengan 5 sebagai titik uji. Di sini, Ibu akan memilih 0,0 sebagai titik uji. Kenapa? Karena titik 0,0 itu tadi, dilihat di gambar koordinat kartesius tadi, berada di luar garis X dikurangi Y sama dengan 5. Kemudian langkah kedua, mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan X dikurangi Y kurang dari 5. Kita tulis X dikurangi Y kurang dari 5. Kita substitusikan 0 berarti 0 dikurangi 0 kurang dari 5. 0 kurang dari 5. Sekarang kalian lihat pernyataan ini. 0 kurang dari 5. Karena 0 kurang dari 5 ini benar, kita tulis pernyataan bernilai benar. Karena pernyataan benar, maka daerah penyelesaian dibatasi garis X dikurangi Y sama dengan 5 dan memuat 0,0. Jika digambarkan, akan menjadi seperti ini. Dilihat tadi, karena pernyataan benar, maka daerah penyelesaian dibatasi garis X dikurangi Y sama dengan 5 dan memuat 0,0. Kita lihat 0,0 berada di sini. Kemudian, daerah penyelesaian dibatasi garis X dikurangi Y sama dengan 5. Garis X dikurangi Y sama dengan 5 di sebelah sini. Berarti ini batasnya. Karena memuat 0,0, berarti yang diarsir daerah sini. Ini di sini diarsir. Kemudian, untuk daerah yang diarsir, itu dinamakan DP, atau daerah penyelesaian. Jika digambarkan, akan seperti ini. Ini daerah yang diarsir, itu dinamakan daerah penyelesaian.
dari X dikurangi Y kurang dari 5. Untuk selanjutnya, kita akan menyusun pertidaksamaan linear dua variabel untuk suatu daerah penyelesaian. Untuk contohnya, di sini Ibu memiliki gambar suatu daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, seperti ini. Untuk mencari pertidaksamaan daerah penyelesaiannya, langkah pertama itu menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Dilihat di sini, ini garis pembatasnya. Langkah pertama, garis pembatas memotong di sumbu Y di titik. Dilihat di sini sumbu Y ini ya, berarti garis pembatas memotong di sumbu Y itu ada 0,2. Kemudian garis pembatas memotong sumbu X di titik. Dilihat di sini sumbu X, terus ini garis pembatasnya memotong di sini itu ada 3,0. Untuk selanjutnya, kita misalkan yang ini berarti 0,A. Kemudian yang sumbu X kita misalkan B,0. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam persamaan AX ditambah BY sama dengan AB. Berarti kita tulis AX ditambah BY sama dengan AB. Kita masukkan, berarti nilai A-nya itu 2. 2X ditambah B-nya itu 3. 3Y sama dengan A-nya tadi 2, B-nya itu 3 dikali 3. Sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Dengan demikian, garis pembatasnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti, garis pembatas ini itu sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Untuk langkah selanjutnya, itu melakukan uji titik menentukan tanda ketaksamaan. Langkah pertama itu mengambil sebarang titik di dalam DP sebagai titik uji. Mengambil sebarang titik di dalam DP, berarti daerah penyelesaiannya kan di sebelah sini. Berarti kita bisa mengambil titik yang ada di dalamnya. Bisa 1,2, bisa 1,3, bisa 2,2, bisa 4,3, itu terserah kalian. Namun, di sini Ibu akan mengambil 2,2 sebagai titik uji. Dilihat ya, 2,2 di sini, masih di dalam daerah penyelesaian. Untuk selanjutnya, mensubstitusikan titik 2,2 ke 2X ditambah 3Y, lalu dibandingkan hasilnya dengan 6. Sebelum mensubstitusikan, ingat aturan dalam menentukan tanda ketaksamaan. Yang pertama A, jika garis pembatas daerah penyelesaiannya utuh, dipilih tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kemudian yang B, jika garis pembatas daerah penyelesaian putus-putus, dipilih tanda kurang dari dan lebih dari. Dilihat garis pembatasnya di sini, ini utuh ya. Berarti nanti kita pilih yang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalian harus ingat aturan ini ya. Sekarang kita substitusikan. Mensubstitusikan nilai titik 2,2. 2,2 ini titik yang berada di dalam daerah penyelesaian yang Ibu pilih tadi, ke 2X ditambah 3Y. Lalu dibandingkan hasilnya dengan 6. Kita substitusikan tadi 2X ditambah 3Y. Kemudian kita masukkan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2. Kita dapat 4
ditambah 6. Kita peroleh 10. Sekarang kita bandingkan dengan 6. Untuk tanda yang di sebelah sini, itu kita lihat karena tadi garis pembatasnya utuh, berarti kita pilih kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nilai 10 itu berarti lebih dari sama dengan 6. Ingat ya, alasan dipilih lebih dari sama dengan itu karena garis pembatas 2x ditambah 3y sama dengan 6 itu digambarkan utuh. Garis ini utuh. Sekarang kita tulis persamaan yang awal tadi. 2x ditambah 3y. Kita tulis lebih dari sama dengan 6. Jadi, pertidaksamaan daerah penyelesaiannya itu 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Jadi, untuk gambar ini, daerah pertidaksamaannya itu 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Selanjutnya, untuk tugas, kerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu lampirkan pada Psikologi. Kumpulkan pada folder upload tugas. Terima kasih. Untuk anak-anak yang masih belum paham, silahkan kalian bertanya pada forum diskusi yang Ibu sediakan pada Psikologi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.